British food isn't exactly the first thing people go to when they think of world-class cuisine. But forget what you've heard about it. Truth is, the UK is home to some of the tastiest dishes around. These are iconic British foods you need to try before you die. Hidangan Inggris tentu saja bukan hidangan yang muncul ketika orang-orang memikirkan tentang hidangan kelas dunia. Tapi lupakan apa yang sudah Anda dengar. Faktanya, Inggris adalah asal bagi beberapa hidangan yang lezat. Berikut ini merupakan hidangan-hidangan Inggris yang wajib Anda coba. You won't find many dishes simpler than bangers and mash. It consists of a few sausages, or one Cumberland sausage, served with a hefty dollop of mashed potatoes. More often than not, gravy will be involved. And that's pretty much it. Usually, of course, things turn out a little fancier than that. The sausages can be made from lamb or beef rather than the standard pork. The mash can be spruced up with cream or mustard, while a handful of extra side additions might be included too, depending entirely on the preference of the person making it. Anda tidak akan menemukan hidangan sesederhana banger and mash. Hidangan ini terdiri dari beberapa sosis atau satu sosis Cumberland yang disajikan bersama kentang tumbuk. Biasanya disertai dengan saus yang jumlahnya banyak. Agar lebih menarik, sosis yang dipakai dapat dibuat dari daging domba atau daging sapi daripada daging babi biasa. Kentang tumbuknya dapat dibumbui dengan krim atau mustard. Sementara itu hidangan pendamping mungkin juga ditambahkan tergantung dari selera orang yang membuatnya. The first thing to know about the bacon sandwich is that British bacon isn't the same as American bacon. The British variant is leaner and meatier than the US version, since it comes from the loin of the pig rather than the belly. Hal pertama yang harus Anda ketahui tentang roti lapis daging asap, yaitu daging asap Inggris tidak sama dengan daging asap Amerika. Daging asap di Inggris lebih ramping dan berdaging daripada di Amerika, karena berasal dari pinggang babi, bukan perut babi. Some would even say the British stuff is tastier too. That's why in the UK, it seems far less crazy to stick a few rashers of bacon between two buttered slices of bread, slather it in ketchup or brown sauce, and just go to town on it. The bacon sandwich, or buddy as Northerners call it, is the ultimate quick fix breakfast. Some people like to spruce them up with fancy breads or fried eggs, but most of the time it's made with nothing more than bacon, bread, and sauce. What I think makes a really good bacon sandwich is smoky bacon. I love that smokiness and I like it quite crispy. And that's just the way it should be. Beberapa orang mengatakan bahwa daging asap berasal dari Inggris lebih lezat. Itulah mengapa di Inggris wajar saja untuk meletakkan beberapa potong daging asap di antara dua potong roti yang diolesi mentega, saus tomat, ataupun saus coklat, dan langsung dimakan. Roti lapis dengan daging asap atau orang-orang utara menyebutnya bati adalah sarapan cepat. Beberapa orang suka menambahkannya dengan roti mewah dan telur goreng, tetapi umumnya ini dibuat dengan daging asap, roti, dan saus. Menurut saya, membuat roti lapis daging asap yang terbaik adalah dengan daging asap yang rasa asapnya kuat sekali. Saya suka rasa berasapnya dan juga yang agak renyah, dan itulah yang seharusnya. The full English is probably the most well-known breakfast in the UK. Although people make slight alterations to the dish based on their own preferences, a proper full English should include at least some combination of sausage, bacon, eggs, tomatoes, mushrooms, toast, baked beans, and black pudding. Other regions in the UK have their own variations too. In Scotland, for example, a full breakfast might include haggis or oatcakes, while in Wales you might find it includes cockles or laver bread. Although most British hotels and B&Bs will offer a full English breakfast, the best ones tend to be served in grubby little greasy spoons and should cost no more than a $5. Don't bother trying anything too fancy with this one. You'll only be disappointed. Menu makanan full English kemungkinan besar adalah sarapan yang paling populer di Inggris. Walaupun orang-orang mengkreasikannya dengan cara mereka sendiri, full English yang terbaik setidaknya terdapat kombinasi sosis, daging asap, telur, tomat, jamur, roti bakar, kacang panggang, dan agar-agar hitam. Daerah lain di Inggris mempunyai variasinya masing-masing. Di Skotlandia misalnya, sarapannya terdiri dari hays atau roti oat, sementara di Wales terdiri dari kerang atau roti bejana. Walaupun kebanyakan hotel di Inggris akan menawarkan sarapan full English, yang terbaik cenderung disajikan di sendok kecil dan dengan harga yang tidak lebih dari 5.000.
Jangan membeli yang terlalu mahal atau Anda akan kecewa. One of the many pies and pastries to be found in British cuisine, beef Wellington, is made up of filet steak coated with pâté and duxelles, which is a kind of mix of mushrooms, onions, and herbs. This steak is then wrapped in ham and baked in a pastry. Many recipes use pâté de foie gras, but this particular ingredient tends to be a little controversial, to say the least. This is another one of those delectably hearty dishes that you'll most often find served in pubs up and down the UK, though it's not too hard to make at home. If nothing else, it's a great use of any leftovers from a Sunday roast. Beef Wellington adalah salah satu dari sekian banyak pie dan kue kering yang dapat ditemukan di hidangan Inggris. Makanan ini dibuat dari stik daging yang tak bertulang dengan pattern duxelle, semacam campuran jamur, bawang-bawangan, dan rempah-rempahan. Stik ini dibungkus dalam daging yang dipanggang dalam kue kering. Banyak resep yang menggunakan pâte de foie gras yang merupakan makanan yang terbuat dari hati angsa. Tetapi bahan ini cenderung kontroversial. Hidangan ini adalah salah satu hidangan lezat yang akan sering ditemukan di bar di seluruh Inggris. Walaupun tidak terlalu sulit membuatnya di rumah, akan bagus jika menggunakan bahan sisa dari membuat sandores. One of Britain's more notorious foods, black pudding, is a kind of blood sausage made from pork blood, fat, and cereal, which is then spiced with mint, thyme, and pennyroyal. Taste-wise, imagine eating a particularly bready kind of sausage, and you're probably halfway there. Although it's a regional specialty in the West Midlands and northwest of England, black pudding is a staple part of the full English, so you can expect to find it on breakfast tables around the country. Salah satu hidangan Inggris yang terkenal, puding hitam adalah sejenis sosis darah yang terbuat dari darah babi, lemak, dan sereal, yang kemudian dibumbui dengan mint, thyme, dan pennyroyal. Meskipun asalnya merupakan dari Midlands Barat dan Barat Laut Inggris, puding hitam adalah bagian pokok dari hidangan full English, sehingga Anda dapat menemukannya di saat sarapan di setiap meja di negara ini. It'd be very easy to give the Chip Buddy a bad rap, but that wouldn't be very fair, because this is by far one of the best comfort foods Britain has to offer. The idea is simple. You heap a load of thick-cut chips, French fries for Americans, onto a slice of buttered bread, throw a little sauce on if you like, stick another slice of bread on top, and then you're good to go. Most often found in the north of England, the Chip Buddy is a mainstay food of the British working class. Depending on where you are in the country and on what kind of bread you're using, you might hear it referred to as a chip sandwich, chip roll, chip bap, chip cob, chip sarnie, or something else entirely. Doesn't matter what it's called though, it still tastes great. Anda akan mudah memberikan komentar yang buruk pada hidangan satu ini. Tapi itu tidak adil karena sejauh ini Chip Buddy merupakan salah satu makanan rumahan yang Inggris tawarkan. Idenya sangat menarik. Kamu dapat menumpuk banyak keripik kentang yang dipotong tebal ke atas selembar roti yang sudah diolesi margarin. Kamu juga bisa menambahkan saus di atasnya, lalu selembar roti lagi di atasnya. Chip Buddy siap dinikmati sering ditemukan di Inggris Utara. Chip Buddy merupakan makanan andalan tergantung di mana kamu menemukannya dan roti semacam apa yang kamu gunakan. Kamu mungkin mendengar ini disebut chip sandwich, chip roll, chip bap, chip cob, chip sarnie, atau yang lainnya. Tapi itu tidak penting karena ini akan tetap terasa lezat. At first glance, chicken tikka masala may seem like an Indian dish, but it's believed by many to have been created by South Asian immigrants in the United Kingdom, with one account placing its origins in Glasgow. This is disputed, however, and others claim it is simply a modification of an existing Indian recipe. Either way, chicken tikka masala is one of the country's most iconic and best-loved dishes. It consists of small pieces of chicken that have been marinated in spices and yogurt before being oven roasted and stirred into a tomato-based curry sauce. It's usually served with rice and naan and is served in pretty much every single one of the UK's many Indian restaurants and takeaways. Ketika Anda pertama kali melihat ayam tikka masala, mungkin terlihat seperti hidangan India. Tapi ini dipercaya banyak orang dibuat oleh imigran Asia Tenggara di Inggris. Seseorang mengatakan asal-usulnya dari Glasgow. Ini diperdebatkan, tetapi yang lain menyebutkan bahwa ini hanya modifikasi resep India yang sudah ada. Bagaimanapun juga,
Ayam tikar masala adalah salah satu hidangan yang ikonik dan dicintai banyak orang. Ini terdiri dari potongan kecil ayam yang sudah dimarinasi dalam bumbu dan yogurt sebelum dipanggang dan diaduk ke dalam saus kari berbahan dasar tomat. Ini biasa disajikan dengan nasi dan naan atau roti India dan disajikan di seluruh Inggris dan restoran India. Also known as shepherd's pie, cottage pie basically consists of ground meat, such as beef or lamb, cooked in an onion gravy, topped with mashed potatoes, and baked in an oven. Often, it includes other ingredients such as peas or carrots, and if it doesn't, then you'll more than likely find them served on the side. Many British people will remember cottage pie as a staple school dinner, and you can also find it on the menu in most pubs. But anyone will tell you that the best cottage pie is always homemade. Shepherd pie atau cottage pie pada dasarnya merupakan hidangan yang terdiri dari daging, seperti daging sapi atau domba. Kemudian dimasak di dalam saus bawang yang diberi ketan tumbuk di atasnya, lalu dipanggang dalam oven. Biasanya hidangan ini langsung dicampur dengan bahan-bahan lain seperti kacang polong dan wortel. Jika tidak, Anda bisa menghidangkannya di sampingnya. Banyak orang Inggris yang mengingat pie cottage sebagai makan malam utama saat sekolah, dan Anda bisa menemukan di menu bar. Tapi semua orang akan berkata bahwa pie cottage terbaik adalah pie cottage buatan rumah. Named for the ultra-posh and highly controversial school from which it originated, Eton Mess is a traditional dessert made up of strawberries, meringue, and whipped cream. Some recipes include other fruits such as raspberries and blackberries, but as long as you've got something fruity to play off against that cream and the crumbly meringue, you'll be just fine. This one is best enjoyed at the height of summer. Disebut sebagai hidangan yang mewah dan sangat kontroversial di daerah asalnya, Eton Mess adalah makanan penutup tradisional yang dibuat dari strawberry, meringue, dan krim kocok. Beberapa resep memasukkan buah lain seperti raspberry dan beri hitam. Tetapi buah lain yang segar juga akan terasa lezat dipadukan dengan krim kocok dan termahan meringue. Ini dapat dinikmati saat puncak musim panas. Fish and chips is one of the world's most famous British dishes, and for good reason too. It's basically fish fried in batter served up with the thickly cut chips, usually doused in salt and vinegar, with a little ketchup or some mushy peas on the side. The fish itself is most often cod or haddock, but other kinds are occasionally used. Although you'll find fish and chips pretty much everywhere in the UK, proper seaside chippies almost always do it best. The fish is always freshly caught, the chips will be made just right, and the setting is invariably just right for the occasion. Put short, this is the ultimate British culinary experience. Fish and chips adalah salah satu makanan Inggris yang paling terkenal di dunia. Pada dasarnya, ini adalah ikan goreng yang dibalur adonan tepung dan disajikan bersama keripik yang dipotong tebal. Biasanya disiram dengan garam dan cuka dengan sedikit saus tomat atau beberapa kacang polong lunak di sampingnya. Ikan yang digunakan biasanya adalah ikan cod atau ikan haddock. Tetapi ikan lain kadang-kadang juga digunakan walaupun kamu akan menemukan fish and chips dimanapun di Inggris. Fish and chip yang terletak di daerah dekat laut biasanya memiliki rasa yang paling lezat. Ikannya selalu segar dan keripiknya akan dibuat secara langsung dan tidak ada banyak variasi. Intinya ini adalah pengalaman kuliner Inggris yang akan membuat makanan Inggris menjadi sempurna. Game pies are traditional English pastries that are best known for having become really quite over the top during the Victorian era. Although recipes for game pies have changed over the years, modern variations tend to contain meats such as venison, rabbit, pheasant, pigeon, or boar, and are mixed in with garlic, shallots or onions, bacon, pork, as well as a range of different herbs and spices. Unlike the Victorians, you needn't worry about birds stuffed within birds or crazy fancy pastry patterns. Simplicity is key here. Simplicity and a good ale, that is. Game pie merupakan kue kering tradisional Inggris yang terkenal karena kepopulerannya pada masa Ratu Victoria. Walaupun resep game pie berubah setelah sekian tahun, variasi modern cenderung mengandung daging-dagingan seperti daging rusa, kelinci, ayam, merpati, ataupun babi hutan. Dan juga banyak macam rempah-rempah dan bumbu
dicampur dengan bawang putih, bawang merah, atau bawang bombay. Bisa juga ditambahkan dengan daging asap dan daging babi. Tidak seperti pada masa Ratu Victoria, Anda tidak perlu khawatir dengan resep-resep yang aneh, karena kesederhanaan adalah kunci di sini. The jam roly-poly is pretty much just a Swiss roll with a better name. It's a pudding made from suet dough, which is spread with jam and rolled up before baking. You'll sometimes find it dusted with sugar or served with cream, custard, or ice cream, but it's a nice enough treat no matter how you have it. Modern versions often use sponge cake like a Swiss roll rather than suet, partly because it's easier to get hold of and partly because it's a little more palatable. Either way, it doesn't matter, just so long as it's bursting with fruit jam. Selai roly-poly hanyalah sebutan lain dari Swiss roll dengan nama yang lebih baik. Ini adalah puding yang dibuat dari adonan suet yang diolesi dengan selai dan digulung sebelum dipanggang. Anda kadang akan menemukan ini ditaburi gula di atasnya atau disajikan dengan krim, puding susu kental manis, atau es krim. Tetapi ini akan tetap enak dimakan dengan apapun. Versi modernnya sering menggunakan kue sponge seperti Swiss roll daripada suet, karena ini lebih mudah digenggam dan lebih lezat. Bagaimanapun juga ini tidak penting, yang penting ini dipenuhi dengan selai buah. Okay, yes, jellied eels might seem like something they'd serve you in hell, and well, yeah, they're really not that great. This dish is prepared by chopping up eels, boiling them in stock, then allowing it to cool and set into a jelly. Just to make things even better, they are also eaten cold. Belut jelly mungkin terlihat seperti neraka dan memang hidangan yang buruk. Hidangan ini adalah belut yang dipotong, kemudian direbus dan didiamkan hingga dingin sehingga ini berubah jadi seperti jelly. Mereka berkata bahwa akan lebih enak jika memakannya dalam keadaan dingin. Jellied eels are slimy, salty, and totally gross too. But they have a genuinely fascinating past, and trying a bowl of them in a proper East End establishment really does feel like you're tasting history. Belut jelly terasa berlendir, asin, dan menjijikkan, tapi ini mempunyai masa lalu yang luar biasa. Mencoba semangkuk belut jelly terasa mencicipi sebuah sejarah. A kipper is basically a split herring that has been pickled and smoked, and although they're eaten all over Europe, they're particularly popular in Britain. Nowadays, they're eaten as a breakfast food, although they're not quite as popular as they once were. So don't take them for granted if you do get hold of some. You might just be surprised how tasty they can be. Kippers pada dasarnya adalah ikan herring yang diasinkan dan diasap. Dan meskipun dimakan di seluruh Eropa, mereka sangat populer di Inggris. Saat ini mereka dimakan sebagai makanan sarapan. Meskipun mereka tidak sepopuler dulu, tapi jangan anggap remeh. Jika Anda memakannya, Anda mungkin akan terkejut dengan betapa lezatnya makanan ini. It might be a shock to discover that the Knickerbocker glory comes from the same country as jellied eels and black pudding, but it's true. Once sold almost exclusively out of the country's many ice cream vans, Knickerbocker glories are basically elaborate ice cream sundaes made up of vanilla ice cream, strawberries, whipped cream, syrup, sprinkles, and a wafer, all served in a tall glass. Sometimes they might include chopped nuts, more syrups, chocolate, or anything else any kid could ever want. And yes, they really do taste as good as they look. Akan mengejutkan jika mengetahui bahwa Knickerbocker Glory berasal dari negara yang sama dengan jelly belut dan puding hitam. Tapi itu adalah hal yang benar. Dari semua banyak es krim yang ada di negara itu, banyak yang menyukai es krim ini. Knickerbocker Glory pada dasarnya adalah es krim sundae yang terdiri dari es krim vanila, strawberry cream, sirup, taburan permen, dan wafer. Semuanya disajikan dalam gelas tinggi yang kadang-kadang mereka memasukkan kacang cincang lebih banyak, sirup coklat, ataupun apapun yang Anda inginkan. Jika Anda membayangkan itu sangat nikmat, maka itu adalah hal yang benar.
The Battenberg is easily one of Britain's most visually striking desserts, but it's definitely something of an acquired taste. The inner section is nice enough, being made up of a light sponge held together with jam. The outer layer, however, is made from marzipan, a thick fondant-like confection made up of sugar, honey, and almonds. Marzipan has got a genuinely unique flavor to it, but it's not for everyone. In fact, a 2019 survey found that it was one of the UK's most hated foods. Still, no one would blame you if you swapped it out for a little fondant instead. Kue Battenberg adalah salah satu makanan penutup yang paling mencolok secara visual di Inggris, tapi rasanya memang enak. Bagian dalam terlihat lezat dan terbuat dari roti spons ringan yang disatukan dengan selai. Namun, lapisan luarnya terbuat dari marsipan, yaitu lapisan tebal permen seperti fondant yang terbuat dari gula, madu, dan almond. Marsipan memiliki rasa yang benar-benar unik. Tidak semua orang menyukainya. Faktanya, survei tahun 2019 menemukan bahwa marsipan adalah salah satu makanan yang paling dibenci di Inggris. Tetapi tetap saja tidak ada akan menyalahkan Anda jika Anda memakannya dengan sedikit fondant. Funnily enough, mince pies really aren't what they sound like. Although they did indeed contain minced meat once upon a time, today they're a sweeter treat served exclusively at Christmas. The modern mince pie is a sweet pastry dusted with sugar, filled with a concoction of dried fruits and spices. They're pretty much bite-sized and are served in their millions every year. For many Brits, these things literally taste like Christmas. Uniknya, pai cincang tidak seperti yang terdengar. Meskipun mereka memang mengandung daging cincang pada suatu masa, tetapi sekarang mereka adalah suguhan yang lebih manis yang disajikan secara eksklusif pada saat Natal. Pai cincang modern adalah kue manis yang ditaburi gula dan diisi dengan ramuan atau isi buah-buahan kering dan rempah-rempah. Mereka berukuran satu gigitan dan disajikan dengan jumlah jutaan setiap tahunnya. Bagi banyak orang Inggris, kue ini merupakan sesuatu yang terasa sangat seperti Natal. Thanks in part to the stratospheric rise of the fast food bakery chain Greggs, the humble pasty has become one of the UK's favorite lunch snacks. Originating in Cornwall, pasties are usually made by wrapping a filling in a pie-like pastry and then baking them. Cornish pasties always contain beef, potato, swede, and onion, but countless different variations exist, including chicken, pork, turkey, cheese, vegetables, and more. As with anything, for the best pasties, you'll need to go straight to the source, Cornwall. They don't get much better than that. Berkat kebangkitan dari satu cabang roti cepat saji, Greggs, pasty yang sederhana telah menjadi salah satu cemilan makanan siang favorit di Inggris. Berasal dari Cornwall, pasty biasanya dibuat dengan membungkus isian dalam pie yang seperti kue dan kemudian memanggangnya. Cornish pasties selalu mengandung daging sapi, kentang, dan bawang bombay. Tapi ada juga banyak varian yang berbeda, termasuk ayam, babi, kalkun, keju, sayuran, dan banyak lagi. Untuk mendapatkan pasties yang terbaik, Anda harus langsung ke sumbernya, yaitu ke Cornwall. Tidak ada tempat yang lebih baik daripada itu. Think of the Ploughmans as kind of like the British version of the charcuterie board. It's a spread of various foodstuffs, and different places will offer different variations. But the key ingredients are bread, cheese, and onions. You might also find salad, ham, hard-boiled eggs, apple, chutney, pickled eggs or onions, or any other similar cold ingredients. Ploughman's lunches are rather famous for being sold in pubs, having once been pretty much the only type of food they would agree to serve. As such, a proper Ploughman's is invariably served with a pint of beer. Dapat dibayangkan, Ploughman Lunch itu seperti papan charcuterie versi Inggris. Ini adalah kumpulan dari berbagai bahan makanan dan tempat yang berbeda. Akan menawarkan variasi yang berbeda pula, tapi bahan utamanya adalah roti, keju, dan bawang. Anda mungkin juga menemukan isian seperti salad, ham, telur rebus, apel, chutney, acar telur, atau bawang, atau bahan dingin serupa lainnya. Makan siang Ploughman agak terkenal karena dijual di bar karena pernah menjadi satu-satunya jenis makanan yang mereka setujui untuk disajikan. Dengan demikian, Ploughman yang tepat selalu disajikan dengan bir. Another cold British classic is the pork pie, a small snack with a long-reaching history.
The earliest mentions of something resembling the pork pie appear as far back as the 14th century, and the use of gelatin to preserve the meat inside was a staple method of medieval cooking. Nowadays, pork pies are often included as part of a ploughman's or eaten with a salad on the side. Arguably the best around is the Melton Mowbray pork pie, which is always hand-molded, made with uncured meat, and unlike other versions, uses pork that has been chopped rather than minced. They may not look like much, but they're one of Britain's most beloved snack foods. Makanan klasik asal Inggris selainnya adalah pai babi, cemilan kecil dengan sejarah panjang. Orang-orang dulu mengatakan tentang sesuatu yang menyerupai babi muncul sejak abad ke-14. Dan penggunaan gelatin untuk mengawetkan daging di dalamnya adalah metode pokok masakan abad pertengahan saat ini. Saat ini, pai babi sering dimasukkan sebagai bagian dari ploughman atau dimakan dengan salad. Di sampingnya boleh dibilang yang terbaik adalah pai babi Melton Mowbray, yang selalu dibuat dengan tangan dengan daging yang tidak diawetkan dan tidak seperti versi lainnya, menggunakan daging babi yang telah dicincang kasar. Daripada digiling, mereka mungkin tidak terlihat banyak, tetapi mereka adalah salah satu makanan ringan yang paling disukai di Inggris. Scones, or as some denizens of the UK say it, scones, are a type of sweet or sometimes savory baked food made from wheat or oatmeal. Although they come in many varieties, the most famous use of scones in England is as part of cream tea, a traditional type of afternoon tea that has them served with clotted cream and jam. The pronunciation of the word is also a major point of contention amongst British people. A 2016 survey found that 51% of Britons pronounce it to rhyme with gone, whereas 42% pronounce it to rhyme with bone. The former is a northern and Scottish thing, whereas the latter is a southern thing. For some reason, Brits take this debate very, very seriously indeed. Scone, atau seperti yang dikatakan beberapa penduduk Inggris adalah scone, adalah sejenis makanan panggang yang manis atau terkadang gurih yang terbuat dari gandum atau oatmeal. Meskipun datang dalam banyak variasi, penggunaan scone yang paling terkenal di Inggris adalah sebagai bagian dari teh krim, yaitu jenis teh tradisional yang disajikan dengan krim beku atau selai. Pengucapan kata tersebut juga merupakan poin utama perdebatan di antara orang-orang Inggris. Sebuah survei tahun 2016 menemukan bahwa 51% orang Inggris mengucapkan berirama dengan gone yang berarti pergi, sedangkan 42% mengucapkan berima dengan bon yang berarti ulang tahun. Yang pertama adalah dari utara Inggris dan Skotlandia, sedangkan yang terakhir adalah dari selatan Inggris. Untuk beberapa alasan, orang Inggris menanggapi perdebatan ini dengan sangat-sangat serius. So, first question, scone. 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 Well, if you're from Northern, it's scone, isn't Scone. Scone it is. It is scone. Because once it's scone, it's scone. The range in quality between good Scotch eggs and bad Scotch eggs is very wide indeed. That is to say that bad Scotch eggs are very bad indeed, and good Scotch eggs are nothing less than pure bliss. Scotch eggs are boiled eggs wrapped in sausage meat, coated in breadcrumbs, and deep-fried or baked. They're a favorite bar snack up and down the UK, but you'll also find lesser versions in British supermarkets. A good Scotch egg should have a thick lining of high-quality pork sausage meat, preferably well-flavored with herbs such as parsley and chives. The egg should be soft-boiled rather than hard-boiled, and when you cut or bite into it, the yolk should basically explode. This is one dish that's worth the extra effort. Perbedaan kualitas telur Scotch yang baik dan telur Scotch yang buruk sangat-sangatlah berbeda. Telur Scotch yang buruk memang sangat buruk dan telur Scotch yang baik memang sangat baik. Telur Scotch adalah telur rebus yang dibungkus dengan daging sosis, dilapisi tepung roti, dan digoreng dan dipanggang. Mereka adalah cemilan favorit di Inggris, tapi Anda juga akan menemukannya versi yang lebih murah di supermarket Inggris. Telur yang baik harus memiliki lapisan tebal daging sosis babi berkualitas. Sebaliknya, dibumbui dengan bumbu seperti parsley dan daun bawang telur harus direbus lunak, bukan direbus keras. Dan saat Anda memotong atau menggigitnya, kuning telur pada dasarnya akan meledak.
Dan ini adalah salah satu hidangan yang sepadan dengan usaha ekstra untuk membuatnya. To most British people, the term scouse will conjure images of Liverpool, where the inhabitants are colloquially known as scousers. But they're called this for a reason. Scouse was originally a stew concocted by sailors, which first originated in Norway and spread to Liverpool, once Britain's foremost port. Although the city has changed a lot since its imperial heyday, the dish has remained and is still served at cafes and restaurants across the city. This stew is usually lamb or beef based and also contains onions, carrot, potatoes, cabbage, and pretty much any other leftover vegetable you have, although beetroot tends to be a particularly popular ingredient. Served up with some nice crusty bread, scouse comes out on top as the best winter stew out there, and one of the UK's tastiest regional dishes, full stop. Bagi kebanyakan warga Inggris, istilah scouse akan memunculkan gambaran tentang Liverpool, di mana penduduknya secara sehari-hari dikenal sebagai Scotchers. Tapi mereka disebut ini karena suatu alasan. Scouse awalnya adalah rebusan yang dibuat oleh para pelaut, yang pertama kali berasal dari Norwegia dan menyebar ke Liverpool, yang pernah menjadi pelabuhan utama Inggris. Meskipun kota ini telah banyak berubah secara masa kejayaannya, hidangan ini tetap ada dan masih disajikan di kafe dan restoran di seluruh kota. Rebusan ini biasanya berbahan dasar daging domba atau sapi dan juga mengandung bawang bombay, wortel, kentang, kol, dan hampir semua sisa sayuran yang ada. Meskipun akar cenderung menjadi bahan yang sangat populer, disajikan dengan roti kering dan enak. Khusus menjadi hidangan yang teratas sebagai sup musim dingin terbaik di luar sana. Dan salah satu hidangan daerah terlezat di Inggris. Stargazy pie is a truly peculiar dish, both in name and appearance. The term stargazy refers to the fact that the fish in the pie, usually pilchards or sardines, are facing outwards, with their heads sticking up through the crust. Aside from the fish, Stargazy pie can contain any number of different ingredients, including hard-boiled eggs, bacon, onion, mustard, herbs, wine, and more. And although it looks downright weird, it actually tastes pretty great. It's a rich, salty, and extremely filling dish that acts as an entire meal in one. Pie Stargazy adalah hidangan yang aneh di namanya dan juga penampilannya. Kata Stargazy merujuk pada ikan di dalam kue, biasanya ikan pilchard atau sarden yang menghadap keluar, dengan kepala mereka yang mencuat keluar kuenya. Selain ikan, pie Stargazy mengandung banyak bahan, termasuk telur rebus setengah matang, daging asap, mustard, rempah-rempah, dan lainnya. Walaupun hal ini terlihat aneh, sebenarnya pie ini terasa lezat. Ini adalah hidangan yang kaya asin dan mengenyangkan sebagai hidangan pelengkap. The roast dinner is probably the ultimate British dish, typically eaten on a Sunday and nowadays very popular in pubs. The typical roast is centered around one particular kind of roast meat. This can be anything from beef to pork to lamb to chicken, although game birds are occasionally used too. Accompanying the meat, you'll find any combination of roast potatoes, gravy, broccoli, green beans, cabbage, parsnips, swede, carrots, peas, and cauliflower cheese. Each different type of meat comes with its own additions, too. Roast beef, for example, is served with Yorkshire pudding, mustard, or horseradish. Pork tends to come with applesauce, crackling, and stuffing. Lamb almost always sits alongside mint sauce, and chicken is accompanied by stuffing or cranberry sauce. Arguably, the best roast dinner experience involves a pub, friends or family, and a lot of beer and wine. But nothing beats a homemade Sunday roast either, and the scope for customization is practically unlimited. Roast dinner merupakan hidangan Inggris terbaik yang biasa dimakan pada hari Minggu dan saat ini sangat populer di bar. Daging panggang khas yang dihidangkan dengan satu jenis daging tertentu dan bisa apa saja, mulai dari daging sapi, babi, domba, hingga ayam. Burung-burungan juga kadang digunakan mendampingi daging. Anda bisa menemukan kombinasi kentang panggang, saus brokoli, kacang hijau, kubis, pansip suede, wortel, kacang polong, dan keju kembang kol. Setiap jenis daging yang berbeda juga dilengkapi dengan tambahan yang berbeda
Contohnya daging sapi panggang misalnya disajikan dengan puding Yorkshire, mustard, atau lobak daging. Daging babi cenderung disajikan dengan saus apel dan isian domba hampir selalu disajikan dengan saus mint dan ayam, disertai dengan isian atau saus cranberry. Bisa dibilang pengalaman memakan malam terbaik di bar bersama teman atau keluarga dan banyak bir dan anggur. Tapi tidak ada yang mengalahkan Sanderwurst buatan sendiri dan bisa dikombinasikan dengan keinginan kita. Toad in the hole is a little less gross than it sounds, mostly because it doesn't involve any actual toads. Instead, the toads are sausages, while the hole refers to a single giant Yorkshire pudding, usually served with gravy and vegetables. This dish is a kind of middle ground between the roast dinner and bangers and mash. Unfortunately, toad in the hole is far harder to find than either of those dishes, but it's more than worth a go if you can, especially if you love a good Yorkshire pudding. Toad in the hole merupakan makanan yang tidak seburuk kedengarannya karena tidak menggunakan kodok asli. Toad mengacu kepada sosis sedangkan hole mengacu kepada puding York raksasa. Toad in the hole biasanya disajikan dengan saus dan sayuran. Hidangan ini adalah semacam perpaduan antara roast dinner dan banners and mash. Sayangnya, toads in the hole jauh lebih sulit ditemukan daripada kedua hidangan itu. Tapi, layak untuk dicoba, terutama jika Anda menyukai puding sayur yang enak. As you may have learned on a certain 90s sitcom, trifle is an English dessert made up of sponge fingers, fruit, jelly, custard, whipped cream, and decidedly not beef sautéed with peas and onions. A good trifle feels like heaven in a bowl. A great trifle, which contains the traditional alcoholic element, such as port, sherry, or Madeira wine, is one of the best desserts out there, full stop. Every layer works together in perfect harmony, making for both a visual and literal feast for the senses. There's ample opportunity for experimentation here too, as pretty much anything that's sweet is bound to prove most welcome in whatever recipe you decide to use. Seperti yang Anda tahu, di dalam sitkom tahun 90-an, trifle adalah makanan penutup Inggris yang dibuat dengan sponge fingers, sejenis kue kering, buah jeli, puding susu manis, dan krim kocok. Dan yang jelas, bukan dari daging sapi yang ditumis dengan kacang polong dan bawang. Truffle yang baik terlihat seperti surga di mangkuk. Trifle yang fantastis mengandung alkohol tradisional seperti anggur port cherry atau Madeira. Adalah salah satu makanan penutup terbaik di luar sana. Setiap lapis menyatu dalam harmoni yang sempurna membuat pesta visual untuk mata kita. Ada banyak kesempatan untuk bereksperimen di hidangan ini karena hampir semua yang manis pasti akan diterima dengan baik dengan resep apapun yang Anda putuskan untuk gunakan. Referred to on the Great British Bake Off as the nation's favorite cake, Victoria sponge cake is kind of like a sweet, sugary sandwich, in which a filling of jam and cream sits between two thick layers of light frosted sponge. It's not a hugely common menu item in British restaurants or pubs, but the Victoria sponge cake is a favorite for home bakers, and almost every Brit has turned their hand to it at least once before. Luckily, it's a cinch to make, and more than worth the effort too. Kue sponge Victoria merupakan kue yang manis, roti lapis yang diisi dengan selai atau krim di antara dua lembar kue yang tebal dan ringan. Ini bukan merupakan menu yang umum di restoran dan bar di Inggris. Tapi kue ini adalah kue favorit tuan rumah. Dan hampir setiap orang Inggris sudah pernah membuatnya. Setidaknya sekali. Untungnya ini mudah dibuat dan sepadan dengan usaha membuatnya juga. Check out one of our newest videos right here. Plus, even more mashed videos about your favorite foods are coming soon. Subscribe to our YouTube channel and hit the bell so you don't miss a single one. Cek video terbaru kami di sini dan video mesh tentang hidangan-hidangan favorit Anda akan segera dirilis. Subscribe channel YouTube kami dan pencet tombol loncengnya jadi Anda tidak akan ketinggalan.